Halo Sobat Bahasa, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kalian ingin belajar karya ilmiah dengan cara yang seru dan kreatif? Tenang, kalian tidak sendirian. Bersama saya, Kak Dea dan Kak Vela, kita akan menyelami dunia karya ilmiah dengan cara yang anti mainstream dan penuh petualangan. Yuk, simak video ini sampai habis ya. Nah, kita masuk pada pengertian karya ilmiah. Menurut Labana Rinayanti, karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Sebuah karya ilmiah mempunyai sistematika tertentu untuk lebih memudahkan. Sistematika ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti atau isi, dan bagian akhir. Pada karya artikel jurnal, bagian awal dimulai dengan judul, nama penulis, dan afiliasinya, abstrak dan kata kunci. Bagian inti atau isi terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, analisis data, hasil, dan pembahasan. Bagian akhir terdiri atas simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran jika ada. Adapun beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah sebagai berikut. A. Karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. B. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. C. Untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. D. Melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian seorang. Penelitian akan bermanfaat apabila dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah. Adapun manfaat dari karya ilmiah, A. Sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah, seperti seminar dan penelitian lainnya. B. Sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. C. Sarana diseminasi atau penyebaran ilmu. Seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Bentuk penyajian. Bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka? Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Yang kedua, ada bentuk semi-formal. Bentuk semi-formal secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, data isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasa, dan makalah. Yang ketiga, ada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. 5. Bagian-bagian karya ilmiah. Yang pertama, judul. 2. Pendahuluan. 3. Kerangka teoritis. 4. Metodologi penelitian. 5. Pembahasan. 6. Simpulan dan saran. 7. Daftar pustaka. Kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus objektif, lugas, dan bermakna denotatif. Yang kedua, hindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Lalu yang ketiga, gunakan kalimat yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, perhatikan kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku. Menulis karya ilmiah. A. Menentukan topik dan tema. B. Menyusun kerangka tulisan. C. Mengumpulkan materi tulisan. D. Mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks yang teratur, utuh, dan jelas. E.
Menulis teks ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Nah, itu dia penjelasan tentang karya ilmiah. Terima kasih dan sampai jumpa.